Alhamdulillah, pada malam hari ini Pak ya, pertama sekali marilah kembali kita mengucapkan puji syukur kehadiran Allah atas nikmat yang masih senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mudah-mudahan Bapak-bapak yang dirahmati Allah, dengan nikmat yang terus diberikan Allah tersebut, kita semakin bersemangat untuk menggiatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita juga berharap nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita 3 kesempatan dari Rasul yang akan diberikannya kepada kita. Kesempatan yang pertama, Pak, bisa mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Kesempatan yang kedua, bisa merasakan telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesempatan yang ketiga, bisa dekat Nabi Muhammad di dalam surga. Nah, ini harapan kita, Pak, semuanya. Nah, pada malam hari ini Bapak yang dirahmati Allah, insyaallah kita akan melanjutkan kajian fikih kita. Itu ada Mas, Bapak. Kajian fikih kita di kitab Kifayatul Akhyar, Pak ya, tentang masalah air najis. Kemarin 2 bulan yang lalu sudah kita bahas tentang air yang bercampur dengan benda yang suci. Itu sudah kita bahas, Pak kan? Jadi benda yang suci itu kalau mencampuri air, bila dia merubah nama air, dia suci tapi tidak lagi mensucikan. Ini sudah kita bahas nih, Pak, kemarin. Contohnya air suci mensucikan dicampur dengan air kopi, dicampur dengan bubuk kopi, lalu berubah nama menjadi air kopi. Nah, jadi wedang kopi kan itu, Pak. Air bercampur teh, berubah namanya menjadi air teh. Nah, gitu. Ini berarti tidak bisa digunakan untuk berwudu kembali. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang air najis. Apa itu air najis, Pak ya? Itu ada yang paling atas, Pak ya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa ma'un najisun. Jadi yang dibahas itu adalah air najis. Apa yang dimaksud dengan air najis, Pak ya? Wa huwa alladhi hallat fihi najasatun. Jadi air najis itu adalah air yang masuk ke dalamnya najis. Jadi di sini di dalam kitab Kifayatul Akhyar ini dikatakan air najis itu air yang masuk najis ke dalam air tersebut. Tapi kalau kita mau membahas lebih luas lagi, Pak, air najis itu terbagi 2. Nah, gitu. Pertama, memang betul dia najis. Itu yang pertama, Pak, air najis. Ada lagi Mas, Pak Haji. Salam Pak Haji. Pak. Nah, jadi air najis, Pak, sebenarnya terbagi 2.
Ada memang air itu najis. Contohnya air seni, Pak ya. Air seni itu air memang najis. Apalagi Pak selain air seni? Misalnya ya air seni, air yang keluar dari tempat pembuangan air kecil. Nah, itu namanya air najis. Tetapi ada lagi jenis air najis yang kedua. Air najis yang kedua, air yang jatuh padanya najis. Air yang masuk ke dalam air tersebut najis. Jadi gambarannya Pak, ada air bersih, ada air yang suci mensucikan, lalu tiba-tiba jatuh di situ tai cecak. Jatuh misalnya bangkai tikus, jatuh misalnya kotoran tikus. Nah, ini namanya air yang kejatuhan najis. Apakah dia dikatakan secara langsung sebagai air najis? Nah, dijawab di sini Pak. Wa huwa dunal qullataini aw kana qullataini fataghayyara. Dia itu air yang kurang 2 qullah atau jumlahnya 2 qullah tapi berubah. Itulah yang dinamakan dengan sebutan air najis. Jadi ada air sedikit kejatuhan najis, langsung dia dinamakan dengan air yang terkena najis, tidak bisa untuk bersuci dan tidak lagi menjadi suci. Atau yang kedua Pak, ada airnya banyak, airnya melimpah-limpah, tetapi berubah salah satu dari 3 kriteria air suci, maka dia menjadi air najis. Misalnya di dalam sumur kita itu ada misalnya kucing jatuh ke dalam sumur, kita tak tahu Pak ya, rupanya mati dia dalam sumur tadi. Sudah 4 hari pas kita menjatuhkan timba, lalu kita ambil airnya Pak, pas kita cium kok bau bangke. Nah gitu Pak kan, bau bangke. Ternyata nampak di sudut sumur itu ada kucing mati. Air sumur itu menjadi air bernajis yang tidak boleh untuk bersuci. Nah, jadi kalau kita nanti mandi, mau sholat ke masjid Pak kan, menggunakan air yang kejatuhan kucing, baunya sudah bau bangkai, maka kita pergi ke masjid sedang membawa najis. Nah, tak sah sholat Pak. Jadi bagaimana caranya Pak supaya air sumur tadi suci kembali? Ada 2 cara Pak ya. Ada 2 cara. Cara pertama, ambil bangkainya, keringkan sumurnya. Nah gitu, sudah kering, keluar air baru, tidak bau bangkai lagi, berarti dia suci, mensucikan. Nah itu cara pertama Pak. Cara kedua, dibiarkan air itu sampai ambil bangkai kucingnya Pak, dibiarkan sekitar 4 hari atau 5 hari, ambil lagi kita cium. Kalau sudah tidak bau bangkai, maka air itu suci, mensucikan. Lebih bagus tak usah dikuras Pak ya, sayang airnya. Tapi kalau kita mau cepat bisa digunakan, dikuras. Nah ini kalau mau cepat Pak. Tapi kalau sayang air, dibiarkan agak seminggu, biasanya bau bangkai itu hilang. Nah gitu. Ada orang misalnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di sumurnya itu ikan-ikan yang hidup. Biasanya orang itu kan kadang macam di Aceh itu Pak, kalau kulah tempat wudhu itu ada ikan di situ. Ada ikan yang gunanya untuk makan lumut gitu kan, lumut-lumut dimakan.
Tiba-tiba ikan itu mati. Ketahuannya setelah ikan tersebut mengapung. Bau airnya berbau bangkai. Ini najis enggak nih, Pak? Apa? Ikan mati, Pak? Najis, Pak. Yang mati ikan, Pak. Yang tadi kucing. Yang pertama kucing, yang kedua nih ikan yang mati. Kira-kira kalau ikan mati najis apa tidak, Pak? Apa airnya? Enggak, Pak ya. Kalau ikan tidak najis. Kenapa tidak najis? Karena ikan itu bangkainya boleh dimakan. Gitu, Pak ya. Tapi kalau dia binatang darat masuk ke dalam sumur, mati, tidak cepat diambil, airnya berbau bangkai, maka sumur tadi menjadi air yang bernajis. Nah, itu dia, Pak, catatannya. Kalau airnya sedikit, cuma kurang dari 2 kula, jatuh bangkai, mau berubah baunya, mau berubah rasanya, mau tidak berubah baunya, mau tidak berubah rasanya, mau tidak berubah warnanya, tetap langsung menjadi najis. Nah, itu beda, Pak ya, kalau yang sedikit dengan yang banyak gitu. Kata pengarang kitab Kifayatul Akhyar, beliau mengatakan selanjutnya, hadza huwa al-qismur rabi'i, hadza huwa al-qismur rabi'u minal miyah. Ini adalah bahagian yang keempat dari jenis-jenis air. Jadi dalam fikih Islam itu air itu ada 4 macam, Pak ya. Itu sudah kita bahas, Pak. Ada 4. Pertama, air yang suci, mensucikan, tidak makruh digunakan. Ini air-air yang digunakan oleh orang Islam untuk mandi, bersuci dan sebagainya. Yang kedua, air yang suci, mensucikan, makruh digunakan. Nah, dia boleh tapi makruh, Pak Haji. Mana dia, Pak? Negara iklim panas, ada sinar matahari terik, ada tembaga, kemudian di dalam tembaga itu ada air. Waktu sedang panas makruh menggunakannya. Nah, sedang panas, ya. Air yang ketiga, air yang suci tapi tidak mensucikan. Ini air-air yang bercampur dengan benda suci tapi merubah nama air tersebut. Nah, itu sudah kita bahas. Yang keempat, air najis yang sedang kita bahas pada malam hari ini. Wa huwa kama dzakarahu, jadi ia sebagaimana disebutkan oleh pengarang, yang qasimu ila qalilin wa kathirin. Air yang masuk najis itu terbagi kepada air yang sedikit dan kepada air yang banyak. Jadi dalam Islam itu, Pak, air terbagi 2. Ada air sedikit, ada air banyak. Standar air itu banyak, standar air itu sedikit, jumlahnya mencapai 2 kullah atau tidak. Jadi kalau di rumah kita itu, Pak, ada nanti bak mandi, Pak ya. Kalau dia ukurannya mencapai 2 kullah berarti banyak. Kalau kurang dari 2 kullah berarti sedikit. Ada yang bertanya, Pak, berapa ukuran 2 kullah? Nah, ini mungkin sama-sama kita tahu, Pak ya, ukuran 2 kullah. 2 kullah itu kalau tangan kita normal, Pak ya, tangan kita ini normal, 1 hasta ditambah 4 jari. Nah, itu panjangnya, lebarnya, dalamnya, Pak. Persegi 4, Pak ya. Nah, itu 2 kullah. Tapi kalau kita mau bikin bak itu jangan pas 2 kullah gitu.
Kenapa? Karena kalau 2 kulah itu begitu kita gunakan sedikit saja, dia kurang dari 2 kulah. Takutnya nanti begini Pak, begitu kurang 2 kulah, ada kotoran tikus di atas jatuh, masuk ke situ. Karena dia kurang 2 kulah, jadi najislah air dalam bak tersebut. Itu ya Pak. Makanya kan kamar wudhu kita ini kan banyak airnya Pak kan? Masuk air tikus di situ, masuk bangkai tikus di situ, asal tidak berubah bau bangkai, dia tetap suci dan mensucikan. Nah, gitu Pak. Kemudian fayanjusu bimulaqatin najasatil mu'athirati sawa'un taghayyara am la. Maka air yang sedikit, yang ketiga apa ya, itu menjadi najis. Air sedikit menjadi najis dengan sebab bertemu najis yang memberi bekas. Ada perlu yang kita garis bawahi di situ Pak, najis yang memberi bekas. Berarti najis itu Pak terbagi 2. Dari sisi ini ada najis yang memberi bekas, ada najis yang tidak memberi bekas. Baik berubah atau tidak berubah air tersebut kalau dia sedikit. Mana yang disebut dengan najis yang memberi bekas, mana yang disebut dengan najis yang tidak memberi bekas. Jadi nanti Pak ya di lapangan tidak semua bangkai binatang kalau masuk ke dalam air sedikit langsung kita katakan oh ini air sudah menjadi najis. Nah, tidak Pak ya. Ada kriterianya Pak. Kalau ada air segelas tiba-tiba jatuh tai tikus gitu kan, pas di tengah-tengah gelas masuk, gitu kan. Kita lagi mau minum gitu kan. Lagi mau minum nampak tai tikus dalam air. Ini tak boleh diminum. Kenapa Pak? Najis. Tapi kalau ketika kita mau minum air ada nyamuk masuk ke dalam banyu tersebut, ini kira-kira najis kan Pak? Nah gitu. Tak najis Pak ya. Bahkan kita celupkan, disunahkan dicelupkan dulu, angkat, buang, baru minum. Nah ini namanya Pak bangkai najis yang memberi bekas dan yang tidak memberi bekas. Nah jadi kalau najis yang memberi bekas itu kalau dia jatuh langsung air jadi najis. Yang tidak memberi bekas kalau dia jatuh dia tidak dia itu dimaafkan kenajisannya. Nah nanti syaratnya kita bahas nih Pak. Jadi najis 2 Pak. Najis yang berhubungan dengan masuk ke dalam air itu terbagi 2. Ada yang memberi bekas, ada yang tidak memberi bekas. Kalau najis secara umum terbagi 3 ya. Najis berat, najis sedang, najis ringan. Kalau berhubungan dengan air ada najis yang memberi bekas, ada najis yang tidak memberi bekas. Kalau yang memberi bekas begitu masuk, kalau air sedikit langsung menjadi najis. Kalau yang tidak memberi bekas masuk kepada air sedikit dia dimaafkan. Nah, itu dia ceritanya Pak. Kama atlaqahu syaikhu, sebagaimana telah diucapkan secara mutlak atau dimutlakkan permasalahan itu oleh syekh pengarang daripada kitab tersebut.
li mafhumi qaulihi alaihi salatu wassalam, berdasarkan atau karena sesuatu yang difahami dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, idza balagal ma'u qullataini lam yahmil khabathan. Kata Rasul, kalau air itu mencapai 2 kulah, maka dia tidak menanggung kotoran. Nah, 2 kulah jelas Pak ya. 1 hasta tambah 4 jari. Panjangnya, lebarnya, dalamnya. Nah, itu 2 kulah. Cuma kita katakan Pak, kalau bikin bak mandi di rumah, jangan paskan 2 kulah ya, lebihkan. Nah, jadi dia kalau datang najis, karena dia lebih masih ada jeda gitu, kita gunakan masih lebih lagi. Nah, gitu. Kemudian wa fi riwayatin najisan, dalam riwayat lain disebutkan air yang mencapai 2 kulah itu tidak akan menanggung najis. Nah, itu dia Pak, tidak akan menanggung najis. Nah, selanjutnya fadalla al haditsu bimafhumihi ala annahu idza kana duna qullatain yata'atsaru bin najasah. Hadis ini menunjukkan kepada kita apabila air itu kurang dari 2 kulah, dia akan memberi pengaruh atau bekas dengan najis yang datang. Nah, itu dia. Jadi itu secara umum Pak, najis datang kepada air sedikit maka menajiskan air. Nah, gitu. Kecuali najis yang tidak memberi bekas tadi, kalau datang nyamuk ke atas air dia mati, jangan dibuang dulu Pak, celupkan dulu. Nah, masukkan dulu. Nah, udah masuk baru buang gitu. Kenapa Pak? Karena sayap sebelahnya mengandung penyakit, sayap sebelahnya mengandung obat. Jadi penyakit ditambah obat jadi penawar. Nah, gitu. Kemudian kita lanjutkan sebelahnya Pak ya. Wahtaraza bin najasati al mu'athirati an ghairil mu'athirah. Nah, itu dia. Dan wahturiza, dan dikecualikan. Nah, dengan kata najis yang memberi bekas. Tadi kan permasalahannya najis yang memberi bekas, kan itu Pak. Yang dikecualikan apa? Dikecualikan dari najis yang tidak memberi bekas. Nah, sekarang Pak, supaya kita tidak bingung, ini pengajian tadi malam, najis ada pula yang memberi bekas, ada yang tidak, gitu Pak. Nah, supaya tidak bingung mana najis yang memberi bekas, mana najis yang tidak memberi bekas. Rumusnya qala An-Nawawi fi Rawdah. Imam Nawawi mengatakan dalam kitab Ar-Rawdah. Apa kata beliau? Kal maitatil lati la nafsalaha sailun. Najis yang tidak memberi bekas itu seperti bangkai yang tidak mempunyai darah yang mengalir. Nah, ini kalau jatuh ke dalam air Pak, dimaafkan. Binatang yang tidak punya darah mengalir. Apa contohnya Pak? Yang paling gampang Pak, nyamuk, lalat, kumbang Pak ya. Yang paling agak besar sedikit apa? Cecak. Nah, cecak. Cecak itu kalau masuk ke dalam gelas, kalau kita tidak geli boleh diminum air Pak. Nah, gitu. Ada cecak masuk ke dalam teh, gitu kan? Kalau dia mati dalam teh, teh tadi tidak bau bangkai,
Jadi begitu masuk dia mati, langsung kita buang. Kalau tak geli boleh diminum. Kalau tak geli, gitu. Boleh. Kenapa? Dia tidak mengalirkan darah. Ini kan cerita hukum nih Pak. Cerita hukum. Jadi kalau tak geli Pak boleh diminum. Kalau kita geli kasih ke orang yang tak tahu gitu kan. Gitu. Artinya boleh gitu. Tidak dianggap berdosa kalau kita melakukan itu. Gitu. Karena dia tidak, darahnya tak mengalir gitu. Mithlal dzubabi, contohnya lalat. Wal khanafis. Khanafis ini jenis kumbang-kumbang ya. Ini ada laron misalnya kan, kumbang, laron, lebah Pak ya. Gitu. Wa nahwiha, dan yang semacam dengannya. Ala annahu idza kana, dan yang semacam dengannya. Jadi najis yang kalau masuk ke dalam air yang sedikit itu dimaafkan bila najisnya itu berupa bangkai yang darahnya tidak mengalir. Ini Pak ya, catatan pertama, darahnya tak mengalir. Nyamuk, lalat, kumbang, yang paling besar cecak Pak ya, itu yang paling besar. Yang kedua, wa kan najasatil lati la yudrikuha at-tarfu li'umumil balwa bihi. Apa dia Pak? Najis yang tidak terlihat oleh mata karena sering terjadinya. Najis yang tidak terlihat oleh mata. Nah ini apa contohnya Pak? Yang paling gampang. Misalnya ada najis di pinggir jalan. Gitu kan. Kita beli colding gitu kan. Rupanya ada truk lewat kencang, debunya ini menyambar masuk ke dalam mangkok. Gitu. Karena yang nampak itu adalah debu dan tak terlihat najisnya, maka itu dimaafkan. Itu Pak ya. Apalagi Pak yang pasti terjadi. Yang pasti, kalau itu kan mungkin, kalau debu tadi mungkin ada najis, mungkin tidak. Ini yang pasti terjadi Pak, tapi dimaafkan. Contohnya di sini wa kama idza waqa'a adz-dzubabu 'ala najasatin thumma saqata fil ma. Contohnya itu seperti lalat. Lalat yang hinggap di atas najis. Kemudian dia jatuh ke dalam air. Mungkin kalau kita membayangkan namanya lalat ya. Ya lalat memang tempatnya najis gitu kan. Ada bangkai, di situ ada lalat. Ada kotoran, di situ ada lalat. Tiba-tiba lagi kita makan bakso kan itu Pak. Jatuh pula lalat tadi ke dalam airnya. Kita buang. Lalat itu kakinya mengandung najis. Ini Pak. Karena dia kerjanya hinggap di bangkai, di kotoran, apa lagi Pak? Di tempat-tempat yang bernajis. Tapi kalau kita periksa betul-betul kaki lalat tuh tak nampak najisnya. Gitu. Maka karena tidak terlihat dan sedikitnya najis tadi, dia dimaafkan, airnya boleh diminum. Airnya boleh untuk berwudu. Itu dia. Makanya kita itu Pak jangan menjadi golongan was-was. Was-was itu sedikit-sedikit ragu gitu. Ini tadi air ini bersih apa enggak gitu. Pokoknya Pak, selama tidak ada najis yang terlihat dimaafkan atau boleh digunakan. Gitu. Jadi jangan terlalu mewas-waskan diri. Gitu. Wa rasyasil baulil ladzi la yudrikuhu at-tarfu
fayu'fa anhu, percikan kencing yang tidak terlihat oleh mata dimaafkan. Misalnya apa ya? Kita buang air nih Pak kan? Buang air itu kita tengok-tengok secara gini, nah gitu. Tapi nengok tuh jangan betul-betul begini Pak ya. Tengok betul, enggak usah. Tengok secara lintas, tidak ada nampak percikan. Itu sudah cukup. Yang tidak terlihat dimaafkan. Nah, dia Pak. Tapi kalau terlihat dia mercik itu harus kita bersihkan. Nah, gitu. Yang tidak terlihat dimaafkan. Makanya Sayyidina Ali itu Pak, kalau dia buang air kecil, kemudian dia yakin percikan itu tidak ada kena ke badan, ke baju, pakaian, supaya tak was-was diambilnya air dipercikannya ke baju tadi. Wah, jadi kalau nampak basah yang percikan tadi gitu. Nah, ini Pak namanya jangan was-was. Jadi kalau percikan yang tidak nampak setelah kita berhati-hati itu dimaafkan. Nanti ya Pak. Itu namanya najis yang tidak memberi bekas. Berikutnya wa kama idza walaghatil hirrah. Seperti apabila hirrah tuh kucing menjilat. Kan biasa nama kucing itu suka menjilat ya. Menjilat air, menjilat kaki, menjilat badan. Sebagaimana kucing menjilat allati tanajjasa famuha, yang mulutnya itu bernajis. Contoh, kucing yang mulutnya bernajis. Kita pagi-pagi mau ke kebun sawit ngecek mana yang perlu disemprot. Tiba-tiba ada kucing menangkap tikus. Dimakannya sendiri tikus tadi. Itu kucing Pak, karena dia sudah makan tikus, maka mulutnya bernajis. Jadi kalau dia misalnya datang masuk ke rumah, ditengoknya ada gelas berisi air, minum dia di situ. Air dalam gelas itu menjadi air yang bernajis. Kenapa Pak? Nampak langsung. Nampak kucing tadi baru makan tikus. Kucing ini kan nggak pakai sembelih kalau makan binatang gitu kan. Begitu nampak langsung dimakan. Gitu. Lalu thumma ghabat, setelah dia makan tikus, kucing tadi pergi entah kemana, nggak tahu kita itu, nggak tahu kemana. Di belakang rumah itu ada parit, airnya mengalir gitu kan, atau ada danau, atau ada waduk, airnya banyak. Setelah makan tikus, kucing tadi pergi. Kita cari-cari nggak ketemu gitu kan, kemana lah kucing tadi gitu kan. Wahtumila taharatu famiha, ya. Dan dimungkinkan suci mulut kucing tadi. Maksudnya ketika dia pergi, mungkin kucing tadi minum air di dalam kolam. Gitu. Berarti kan kalau udah minum sudah suci itu Pak. Kalau sudah minum air kan suci mulutnya. Mungkin gitu kan. Lalu dia datang ke rumah kita, diminumnya air, maka air itu tidak menjadi najis atau dimaafkan minimal. Kenapa? Karena tidak terlihat lagi tanda-tanda najis akibat dia tadi entah pergi kemana. Gitu Pak. Mungkin dia minum di kolam. Gitu. Fa inna al-ma' al-qalila la yanjusu fi hadhihi suwar. Jadi najis-najis air-air pada gambaran tersebut itu tidak akan menjadi najis. Nah, itu dia Pak. Jadi itu gambaran air yang bercampur najis. Jadi saya ulangi Pak, kapan
air sedikit itu menjadi najis kalau masuk najis? Jawabannya, kalau najis yang masuk itu najis yang memberi bekas, sedikit langsung jadi najis. Kalau najis itu najis yang tidak memberi bekas, masuk ke air sedikit tidak menajiskan air, kecuali Pak ya, berubah bau, berubah rasa, berubah warna. Misal datang nyamuk masuk ke dalam gelas, tenggelam dalam gelas, 3 hari kita jumpai air itu bau bangkai, rupanya nyamuk mati. Karena bau bangkai nyamuk, airnya sedikit, maka air itu menjadi najis. Nah itu dia Pak, itu kalau sudah berubah bau gitu. Kemudian sedikit lagi Pak, wa yustathna aidan, dikecualikan juga. Nih, mari Pak ya. Dikecualikan juga itu al-yasiru minasy'arin najis, rambut najis. Nah, ini macam mana gambarannya Pak? Rambut najis. Rambut najis itu rambut yang terpisah dari tempatnya, sementara tempatnya itu masih hidup. Kira-kira ada di sini Pak yang tak punya kucing Pak? Nah, rata-rata kita kan berkucing Pak. Kalau tak peliharaan, kucing liar. Kucing itu biasanya masalahnya 2. Kalau tak mencakar, gitu kan, mencakar, meninggalkan bulu. Meninggalkan bulu. Bulu kucing itu najis. Bulu kucing yang lepas dari tubuhnya itu najis. Tapi kalau sedikit dimaafkan, kalau banyak tidak dimaafkan. Nah itu maksudnya gitu Pak. Kalau sedikit dia itu dimaafkan, kalau banyak tidak. Mana contoh sedikit Pak ya? Kalau kita nampak ada di sajadah kita bulu kucing, tidak lebih dari 3 berarti masih sedikit. Kalau sudah lebih dari 3 berarti banyak. Nah begitu juga Pak, air kalau masuk bulu kucing sebiji, apalagi Pak, masuk bulu harimau sebiji, itu masih dimaafkan. Tapi kalau sudah bulu kucingnya setengah, ya kan, gelas airnya setengah, ini sudah tak boleh lagi digunakan, sudah tidak dimaafkan karena banyaknya. Nah itu Pak ya, jadi kita padakan sampai di ini saja Pak, permasalahan bulu tersebut. Nah, bulu bernajis tadi Pak ya. Jadi mungkin ada pertanyaan kira-kira Pak dari yang kita bahas ini tentang masalah air bercampur najis ini? Ada Pak? Jelas Pak ya? Nah, gitu. Jadi mudah-mudahan kita semua memahaminya dengan baik, dan yang paling penting Pak, tidak ada yang salah paham. Nah ini yang paling penting, karena kalau salah paham nanti salah memahami, salah menyampaikan. Nah gitu. Ini yang sering membuat berbahaya gitu. Salah memahami, salah menyampaikan, akhirnya orang salah menanggapi. Nah gitu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita padakan sampai di sini saja. Yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari kekhilafan saya sendiri. Demikian kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.